الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتغيير الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Sadaqallahul Azim. Ketua Yayasan Masjid Taqwa Anda Aidil Adhari SD yang kita hormati, para ustadz, para ustazah, para jemaah salat subuh Masjid Taqwa yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita persembahkan kepada Allah atas izin dan ridha-Nya. Pada hari ini kita telah usai melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita tengah menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-6. Mungkin ada juga yang hari yang ke-7 hari ini. Perbedaan jangan membuat jurang pemisah, tapi perbedaan adalah merupakan rahmat yang harus kita syukuri. Salawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah untuk melimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini akan memperoleh syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini berbicara tentang fadilah atau keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Tema yang bagus, tinggal yang berat tuh ngamal genyo. Sedekah ini ringan ngomongnya, prakteknya berat. Kadang yang ngomong lancar, giliran ditagih tak kalah hijau. Ika yang boleh hal. Berbicara sedekah, apa nian yang disebut sedekah itu, Pak? Karena kapan dikit-dikit sedekah, kapan dikit-dikit sedekah. Sedekah itu nopo? Wak mengerti orang. Sedekah itu berasal dari kata sitir yang bermakna bersih. Di dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyyah, sitir sedekah bermakna dalam bahasa Arab artinya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Harta. Dari apa? Dari pelit. Pelit itu kakaknya kikir. Nah, kakak kikir adiknya medik. Apa bahasa Palembang? Pelit ini. Getah basah. Yang getah basah ini yang pakai kopiah hitam. Ay, kuang gawe kita bahasa ini. Ngapa itu tak? Tanyalah yang punya peci hitam. Pernah disuci tak peci itu? Lah kopiah hitam itu, Pak, cat suruh cuci rusak itu. Kalau kita peci putih ini,
Kapan nengok agak kuning dikit, nah cuci, tengok anihan. Nah itu maksud saya, bukan berarti uangnya tidak kelengin jo. Kamu jangan salah paham dulu lah. Nah, jadi kita basah, banyak macamnya. Ya, nah, dibersihkan dari sifat itu. Dalam bahasa istilah, sedekah itu adalah pemberian baik berupa harta maupun yang lain yang sifatnya bermanfaat untuk yang diberikan. Contoh, aku waktu ngimam tarawih kemarin kan pakai baju baru. Itu kan dari sponsor. Ya gitu lah. Benar tak? Ini TV One apa TRCTI? One Piece. Nah, karena itu merupakan pemberian, jadi dipakai. Termasuk ada yang bertanya-tanya, kenapa Pak Ustadz pakai bajunya warna merah? Kamu bertanya. Ini tak kata. Cap gua main. Jadi nanti pakai baju merah. Baju biru lah sudah. Cap gua main. Cap gomel lah lewat. Ini baju pemberian seseorang yang ketika diberikan senang atau tidak senang harus saya pakai. Karena dengan saya memakai ini berarti menyenangkan hati yang memberi. Kalau tahun depan teknologi dipakai tinjau lagi. Nah, Allahu Akbar wa lillahi. Tapi kalau kamu tinjau uang dapat dipakai aja kalau uang tak senang kayaknya. Tidak usah tinjau lagi. Nah itu. Dia jadi sedekah artinya membersihkan harta, kemudian sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang yang diberikan. Kalau dengan uang berduit boleh tidak sedekah? Nah, coba berpikir. Boleh. Ini uang berduit, rumahnya banyak, ya kan? Terus kontrakannya banyak, bijinya banyak. Nah, sedekah dengan dia boleh tidak? Bukan sedekah namanya, hadiah. Ya, pakir aja. Nah, tapi ibu tadi lebaran namanya aku, bukan sedekah itu hadiah. Masa orang seganteng ini kamu sedekah? Nah, hadiah. Kenapa? Hadiah itu untuk mempererat rasa silaturahmi antara yang satu dengan yang lain. Kalau bapak-bapak ke kebun, kebetulan kebunnya lagi panen, bawalah tuku walaupun cuma 2 kilo, antar ke tempat orang yang pernah memberi kita. Ini dah tinjau uang galak, punya dia dah kalau nunjuk. Itu namanya menuju bahasa wong di era situ, lemak di orang tak lemak di diri. Nah, dah. Bapak Ibu saudara-saudara, apa nama lain dari sedekah? Infak. Tidak seluruh harta bisa diinfakkan, tapi dengan seluruh harta bisa disedekahkan. Nah itu. Infak itu artinya nafkah. Siapa yang wajib dinafkahi? Yang punya bini duluan. Ini dah bini nak minta duit belanja, dah kasih duit. Beli rokok ada duit. Ada tak yang mau itu? Mana mau? Jadi tambahnya Allah. Padahal wajib itu. Yang namanya infak, nafkah wajib hukumnya kepada istri, kepada anak, kepada saudara kita perempuan. Kalau kita lanang, punya kewajiban kita nafkahi adik kita betina. Punya kewajiban kita lihat nafkah kepada orang tua. Ini tak
Bulan puasa sama ini datang ke rumah Ustaz, bertanya Ustaz, apa nak bertanya Ustaz? Boleh tak aku ni nak berzakat dengan mak aku? Uji aku, kau tak malu boleh. Kau tahu tak uji aku zakat itu apa maknanya? Membersihkan kotoran. Kotoran apa yang dibersih? Kotoran kau ni nak kau bersihkan. Kau ujuk dengan mak kau kotoran. Kira-kira mak tak dengarnya? Katik, kalau mak itu tidak ada hak untuk menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Ngapo? Zakat itu cuma setahun sekali. Masa punya mak cuma 30.000 setahun? Itu lebih dari kikir itu. Syukur lagi, tak nanya tak. Ngapo di dalam Quran itu penerima zakat dekati anak yatim atau orang cacat? Ada tahu jawabannya? Anak yatim itu bukan sekali setahun, tiap hari. Kalau ada anak yatim sampai kelaparan sementara kita ada makanan di rumah berkecukupan, itu cirinya orang yang mendustakan agama. Semayang itu topeng baik. Kamu tahu dah topeng? Jubah panjang, korban besar, anak yatim kelaparan, janda tak tunjuk makan. Kan kamu berdosa, ya enggak? Kan dalilnya jelas, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Setelah itu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul. Nah, itu kamu paham. Tahukah kamu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama, yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim. Di dalam masjid ini banyak anak yatim piatu banyak. Haji yatim piatu haji. Jangan kau sakiti anak yatim, apalagi membuat dia kelaparan. Nanti perkara di akhirat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang enggan memberi makan wong miskin. Nah, jadi kalau galak dustakan agama itu situ nyuk makan wong miskin itu. Dan mana tak kalau wong miskin buat-buatan, maksudnya dia masih gagah, tapi dia minta sedekah kulak kilir. Tanjuk baik tu sampai tanya-tanya. Kalau kamu nak ngenjuk, kadang-kadang diam baik kan itu. Ini ngenjuk tidak mau cebol, awak masih muda, ada di kakak, kumis-kumis ini. Belah itu yang akanmu. Itu kan namanya melukai hati orang, ya. Kalau kamu nggak mau ngasih apa-apa, jangan ngomong kayak gitu. Baru ujung fawailul lil musallin dan seterusnya. Dah. Tunjuk nafkah kepada anak, kepada bini. Tunjuk nafkah kepada orang tua. Ada lagi nama lain dari sedekah itu adalah wakaf. Ini bilangnya jam 6. Makanya sampai jam 6 ini. Tapi kakek disiap tu ya, siap tu sarapan bukan. Wakaf. Wakaf itu Pak, kita punya harta, terus kita berikan kepada orang berupa rumah, berupa tanah, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa kebun-kebunan, berupa kendaraan, berupa macam-macam lah. Bapak-bapak punya kambing, nah, diwakafkan kambing itu. Akhirnya uang tadi miskin jadi berduit, tapi mau uang itu dari miskin jadi berduit biasanya lupa dengan yang ngejuk.
Nah, biarlah lupa, ada masalah, yang penting dia hidup. Wakaf tuh. Bedanya wakaf dengan sedekah, kalau sedekah pacak kita melok makan. Tapi kalau wakaf berhenti di situ, tidak boleh dimakan. Wakaf. Ibu-ibu baca Quran, wakaf Quran di masjid. Jangan dibacakan lagi Quran itu, suruh lawang macamnya. Ini diwakafkan, ambil lagi sini aku nak macamnya. Itu. Apalagi tak? Nama lain daripada sedekah adalah zakat. Hukumnya wajib, ada perhitungan nisab dan haulnya. Kalau belum cukup nisab dan haul, tak boleh berzakat. Sedekah baik. Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengeluarkan zakat itu mesti ada emas 50 gram di dalam lemari. Kalau tidak ada emas 50 gram, tidak boleh berzakat. Cukup sedekah baik. Itu bahasa bung siaran. Tak. Banyak macam bentuknya. Kalau sedekah tidak ditetapkan kepada siapa yang harus diberikan. Kalau infak tadi kepada istri, anak, orang tua, saudara perempuan kita. Tapi zakat tidak kepada istri, kepada anak, dan tidak sembarang orang. Karena mesti mengikuti tuntunan dari Al-Quran, yaitu At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau tidak dapat itu jangan terima, bukan hak kita. Apa yang pertama? Fakir. Nah, fakir ini makan galak, ya kan? Berpakaian galak, penghasilan tidak tetap, itu fakir. Itu fakir, Pak. Fakir itu tidak masuk hitungan. Menuju wong Jambi ke Timun Bungku. Ke Timun Bungku dan mana timbangan. Fakir. Gawean tak adik. Pemasukan tak mantap. Ya kan? Itu fakir. Rumah do. Kalau miskin, rumah do. Gawean ada, penghasilan ada, tapi tidak cukup, miskin. Nah, kalau bapak-bapak, kalau dapat penghasilan 200.000 sehari ini, penghasilan itu, kemudian pengeluarannya 500 sehari, itu miskin. Itu miskin dibuat, itu namanya. Kate makan 200.000 sehari, ya tak? Tahu kalau makan rumah makan sederhana atau pagi sore terus kurang banyak 500 sekali makan. Apalagi pun makan pecel lele. 20.000 lah kenyang. Dah. Mau sate, ini ada sate ini. Kan sate, mau sate yang di terminal itu agak mahal. Kalau sate sini 5.000 sebungkus. Cukup makan 3 kali sehari 5.000. Kau usah tahu kalau, dah tahu kalau tekan duku beritahu aku. Duku memang ini 2 kilo 5.000. Manggis 8.000 sekilo. Sempedak 3 ekor 20. Ya apal kalau lah. Makanya jadi wong tu jangan mendap di rumah baik keluar tengok kali dunia ini. Allah Akbar. Durian itu pula, yang kecil itu 350. Apa yang beli durian jangan beli jongsak, beli yang kecil. Dapat banyak. Apa kalau busuk sih kayak ini ada cadangan. Besar sih kalau itu busuk selesai. Allah Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi amputan. Ya. Fadilahnya sedekah ini. Satu. Seperti kita jam 6 selesai. Jadi jam 6 kurang 10 kali tanya jawab.
Maka kamu tak nanyo, aku yang nanyo. Ya namanya ada tanya jawab, beda. Katanya aku yang nanyo, kamu jawab. Pertama, hebatnya sedekah subuh itu mendapat doa langsung dari malaikat. Kenapa? Malaikat mendoakan wong sedekah subuh karena wong sedekah subuh itu tak kate olengok. Masuk kotak, balik lewat. Tapi mau Jumatan ada nengok kotak lewat. Kita nyumput belakang ini duit. Wong nengok, tengok dia 5.000 buat ini. Makanya hebatnya sedekah subuh, malaikat berdoa. Kalau malaikat berdoa kepada Allah tentang wong yang bersedekah itu, mustahil doa malaikat tidak dikabulkan Allah. Makanya saya punya jamaah di angkatan 66 itu, Ustaz, aku setiap subuh mau tidak mau sakit-sakit berangkat juga ke masjid. Ngapa Pak Jiba itu? Dapat 4. Hebatnya subuh berjemaah itu dapat 4. 1. Ujinya tadi. Aku dapat dunia beserta isinya. Dari mana dasarnya? Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Do you understand? Ibu-ibu bangga mana lah mau ceramah ini. Tak tengok anak tiang bagai. 1 jadi. Yang kedua, aku dapat pahala salat berjamaah. Uji Nabi, siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia mendapat pahala seperti salat setengah malam. Siapa yang salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, mereka mendapat pahala seperti salat semalam suntuk. Dapat 2 pahala. Makanya subuh-subuh itu berat. Saking beratnya ditambah azan subuh. Tadi Pak Yanuar yang azan, ceramahnya mendayu-dayu. Azan subuh ditambah. Kenapa ditambah? Ada nilai plus di situ. As-salatu khairum minan naum. Berita, sampaikan kepada umat bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik. An-naum tu khairum minas sholat. Tidur dulu salat. Dibalik-balik. Tidur lebih baik daripada sholat. Mana itu? As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat subuh berjemaah. Makanya selalu subuh Pak. Jarang-jarang masuk ayat panjang. Tadi itu lumayan juga panjang tadi. Tapi aku ngukur, kena puasa baru hari ke-6 masih kuat tegak. Kalau hari ke-20 pakai inna anzalnahu fi lailatul qadr sama qulu begitu. Dapat 2. Yang ketiga, aku dapat pahala silaturahim. Bertemu dengan sahabat, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan kawan. Disitulah bisa bercerita. Apalagi masa maaf ngamu, lah sudah pensiun, dah kata cakap lain. Ay, tak jinggung pensiun, bukan jinggung pensiun. Kalau pensiun itu tak kebanyakan ikut lagi cakapnya. Betul tak? Kapan bertemu nak salaman, lah berapa ekor cucu? Tak kata ni berapa bini dah. Cucu lah berapa ekor? Ujung-ujungnya
cerita apotek. Oh yang ini dasarnya, nah ini apa? Lutut dia setegak satu. Diskotik lagi. Kalau ke pasar tak pojok lagi, tak perlu lagi banyak nyandrasan itu. Terus ke pasar, paling mampir ke apotek beli obat dan balik. Tak berani lagi nak jalan jauh-jauh, nggak putar-putar balik motor. Nah dengan adanya kisah yang demikian Pak, memori masa muda terbuka. Bercerita gitu. Kadang-kala maaf, bukan ngomong wong, bukan ini. Kalau lah tua itu jarang ada bini nak dengar ngomong laki, jarang laki nak dengar omongan bini. Bini lagi apalagi bini renyeng. Sudahlah kau banyak ngomong, gaji dah kate. Allahu Akbar. Nah, silaturahmi terjalin. Dengan silaturahmi nambah umur. Wajar nambah umur Pak. Hasil riset, coba tengok. Kalau kita ada masalah di rumah, kita keluar. Ada orang ngajak tertawa, kan nggak cerah juga kok. Tapi kalau lagi ada masalah, berkoreng di kamar, tak kalah boy. Merengut terus. Mentok, otak, asal tengok. Bini lagi. Asal tengok. Dia lagi. Keluar. Aku pagi di rumah tu. Aku buka sepeda. Tapi tak kempes-kempes sepedanya. Antar terus. Sehat. Ke masjid, ke sepeda. Kidik-kidik sehat. Ngapain? Menghibur diri. Makanya Pak, kalau wong lah tua ini, kalau dapat cucu, senangnya luar biasa. Ngapo? Ketika dia balik dari mana-mana, bukan anak dicarinya, cucu mana? Betul tak ini kira-kira? Nah, kalau kau nanya bukan orang sini, karena orang sini ada cucu, belum. Luar biasa. Silaturahmi terjalin. Cepatan cucu. Yang keempat, nah ini yang keempat. Yang keempat kata jemaah kami itu, aku dinyur Tuhan kesempatan untuk bersedekah subuh aktif. Dengan sedekah subuh yang aku gawekan, satu, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah yang aku keluarkan membuat aku selamat dari bala dan musibah. Pak, sedekah, aitas sedekah dikit wong banyak, jangan ngukur wong. Itulah galak salah perjalanan hidup. Kita ngukur wong, ngukur ke Heri, jangan diukur, rukun garis. Kita ini nggak usah banyak, 2000 tiap hari lah. Masuk Bismillah, Bismillah, Bismillah. Selamat di musibah. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ada wong itu ngantar undangan ke rumah Nabi Ibrahim, nak nikah. Anak angkat Nabi Ibrahim. Terus ditanya oleh malaikat Jibril, ya Ibrahim, siapakah lelaki itu? Anak angkat aku, wahai Jibril. Ketahuilah oleh engkau, saat dia nikah kakek ini, dia akan mati. Nah, dengar ngomong malaikat Jibril itu, Nabi Ibrahim khawatir. Nak dikejar-kejar oleh Nabi Ibrahim, anak angkatnya tadi. Nak ngomong, jangan apa? Jangan sedekah, jangan apa nikah, karena nak mati besok. Justru Nabi Ibrahim bukan menyampaikan berita yang disampaikan malaikat Jibril, tapi Nabi Ibrahim berangkat mundur. Tak jadi. Nah, yang tadi sudah ditetapkan besok ini meninggal, mati besok, dia balik ke rumah. Separuh dari harta yang dipunya sedekahkan.
Anak-anak yatim juga, janda-janda miskin juga, janda-janda kayu tak masuk hitungan. Lagi janda muda tak bisa. Kalau janda muda saro tak apa-apa. Janda muda punya inova jangan. Jadi kamu naksir namanya. Kalau kamu naksir kan nanti istrimu marah. Kalau istrimu marah kan aku tak rela. Walhasil dengan yang muda ini tadi nak nikah ini tadi meninggal besok gara-gara sedekah separuh dari hartanya sampai umur 72 tahun belum mati-mati. Bayangkan, rupanya Pak, kita ngenjuk uang sesuatu, uang itu tanpa diminta, dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, panjangkan umur si anu, banyakkan rezekinya supaya tahun depan dia pacak ngenjuk lagi. Cak aku dapat baju itu aku ngomong. Kamu ada Faizal? Kamu deh. Bayangkan tanpa diminta dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bukan hanya sekali dua kali. Tiap sholat kadang angkat tangan, ya Rabb, panjangkan umur mereka, sehatkan jasmani rohaninya, keturunan kau jaga ya Allah. Jauh dia rezeki yang banyak agar tahun-tahun berikutnya banyak berbagi lagi. Amin. Uji malaikat di belakang kita ngambil dia. Kabul. Coba. Kalau pelik setengah mati, macet. Budak beda galak ke rumah kita. Sudah aja berusaha ke raya kumawa itu. Ngapain? Biar lebaran jangan kena nyut THR pagar beda pernah buka. Tapi kate sini mah itu ya. Sini bagus galau. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sedekah dapat menyelamatkan dari musibah, sedekah dapat memperpanjang umur yang sudah Allah takdirkan kematiannya, tapi dengan sedekah yang kita keluarkan dapat membuat umur kita panjang dan barakah. Demikian yang dapat kami sampaikan, banyak yang nanti disampaikan ini. Kira-kira sampai jam 10 aku tahan ngomong ini Pak. Tapi kalau kita masih ada kegiatan, ada yang nak pergi kondangan ya hari Minggu ini. Ada yang macam-macam. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga walaupun singkat ini ngomong, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita, satu, untuk memperpanjang umur, untuk menyuburkan harta, untuk menyelamatkan kita dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita kembali ke studio 1 SD untuk menyaksikan tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah subuh yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kira-kira ada yang tanya. Oh iya Pak Zarudin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sedekah, infak, wakaf, zakat, hadiah. Masih ada resolusi 1. Ini mohon juga dapat kiranya dijelaskan, yaitu hibah. Terima kasih. Hibah. Ya hibah belum. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Haji Zahrudin BA. Kemana letaknya hibah? Itu termasuk pemberian, termasuk hadiah. Hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang diyakininya bisa memanfaatkan harta yang diberikan itu. Contoh, andaikan aku punya motor, terus motor itu banyak, ada ustadz yang memang butuhnya motor, aku hadiahkan, aku hibahkan motor itu kepada ustadz tersebut. Ustadz, ini motor aku hibahkan kepadamu.
jangan cuman motor baik, STNK beserta BPKB-nya. Kalau masih nunggak angsuran, lunasin dulu angsuran. Jangan mending kepala ustaz. Jadi itu Pak Haji, kalau hibah mesti ada saksi untuk menyaksikan itu. Itu hibah. Ada ijab kabul antara yang nunjuk dengan yang nerimo. Supaya apa tak? Supaya tidak menimbulkan fitnah di belakang hari. Maka dibutuhkan saksi, dibutuhkan ijab kabul. Contoh, ini parfum aku hadiahkan kepadamu, aku hibahkan kepadamu. Nyaksi kaya, nyaksi kaya. Lu tahu nih, lu kata uangnya. Nah, jadi itu bedanya. Sama dengan hadiah sebetulnya nilainya, tapi berbeda cara untuk menyampaikan. Kalau hadiah cuma sekedar dikasih, tidak ada ijab kabul. Tapi kalau hibah mesti ada ijab kabul dan disaksikan dua orang saksi supaya tidak muncul fitnah di belakang hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, kalau ada saya akan nanya Pak Ustaz ya. Pak Ustaz, ini temanya tentang sedekah ya. Nah, untuk sedekah ini bagaimana pahalanya kita bersedekah pada orang yang non muslim. Yang kita utamakan adalah yang muslim. Tapi kita kadang-kadang kita tidak tahu bahwa orang yang non muslim ada yang susah juga Pak, tidak berharta misalnya. Itu bagaimana pahalanya Ustaz? Terima kasih. Ada dalil yang mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kamu dapati. Di dalam ayat ini tidak menetapkan ini kafir, ini wong agama lain, ini Islam, tidak. Yang namanya berbuat kebajikan, kalau kita Islam kepada wong beda agama, tetap mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wong yang Islam, yang non Islam, non Muslim bersedekah kepada orang Islam, cuma dapat nilai hablum minan nas, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Do you understand? Terima kasih Ustaz. Kepada Bapak Ibu yang lain yang kira-kira ini ada yang perlu ditanyakan. Ibu-ibu, gimana Bu? Silakan Bu. Lebih menanya, Ustaz, bagaimana mengatasi barang mahal-mahal ini? Iya Pak Ustaz Kevin Nasir ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mohon penambahan penjelasannya ya Pak Ustaz. Kalau kita dengar tadi kita bersedekah itu bukan seolah-olah, memang kenyataannya begitu yang Pak Ustaz sampaikan, bisa merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab kenapa seperti kematian seseorang, kalau menurut konsep Al-Quran sudah ditentukan oleh Allah ajalnya masing-masing. Tapi dengan cerita yang Nabi Ibrahim tadi, itu seolah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan itu bisa dirubah dengan melalui sedekah. Mohon penjelasan yang lebih detail lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan dan mohon penjelasan yang lebih detail bagus. Nah, ini baru makin siang makin panas. Allahu Akbar wa lillahi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya kisah yang saya sampaikan tadi bukan hanya terjadi di zaman Nabi Ibrahim saja. Sempat terulang di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada wong itu tua, ditetapkan oleh Allah tahun depan ini mati. Lalu bukan berarti yang ini tadi tidak menerima bakal mati, tapi dari dia hidup sampailah setua itu miskin terus, hidupnya sarau.
Lalu menghadap Nabi Musa. Wahai Musa, aku mohon kepadamu, doakan aku, sampaikan permohonan ini kepada Allah. Aku ni nerima kematian itu. Tapi sih kok sebelum aku mati, aku minta tunjuk berkecukupan hidup. Sebentar saja jadilah, biar aku merasakan nikmatnya bahagia hidup. Maksudnya berkecukupan adalah harta segala macam. Lalu Nabi Musa datang menghadap Allah, seraya berkata, Ya Rabb, ada hambamu, sudah kau tetapkan kematiannya, bahwa dia akan meninggal 1 tahun ke depan. Tapi sebelum dia meninggal, dia minta diberi harta agar bisa menikmati kebahagiaan bersama istri. Wahai Musa, kabulkan doa itu. Tunjuk harta. Kabul, tunjuk harta yang banyak. Uji lakinya dengan bini tadi bercerita, kita ni bakal mati setahun lagi. Jadi harta yang banyak ini nak pacak-pacaknya kita gunakan. Kalau dah pacak, rugi kita. Awal hasil, dari jauh itu dia tengok tiap ada orang dari dusun nak nginap dekat penginapan. Zaman Belanda, zaman dulu, ada hotel, ini ada uju segala macam. Ya. Nah, uji lakinya, manalah duit ini kita buat rumah yang besar, ngadap ke jalan. Di mana jalan ada pintu rumah, dan kita buat kamar paling banyak di rumah itu, dan setiap kamar ada fasilitas lengkap termasuk makan, minum dan sebagainya. Pulasi, lengkap sih zaman itu. Dibuat rumah yang besar. Orang ini tadi ngumum, siapapun dari kampung yang datang ke kota ini, yang ada kata penginapan silakan masuk. Yang ada kata tempat nginap silakan. Kami siapkan fasilitas itu. Siap. Terkabar berita itu. Jadi uang dari jalur dari jauh-jauh itu datang ke kota. Di situ tidak pernah dikunci rumah itu, tidak pernah ditutup rumah itu, dan tidak pernah kekurangan 1 sendok pun untuk keperluan tamunya. Siapapun bertamu di situ dilengkapi kebutuhan. Beda dengan rumah ini, mana dah mati kaca. Kau bertamu ke rumah kita, main HP. Yang bertamu tadi, aku tidak ada, nak ngomong, ini main HP. Tamu main HP, yang bertamu main HP. Akhirnya tidak ada obrolan. Walhasil, singkat ceritanya, lah sampai setahun tidak mati wak ini. Lah sampai ke tahun berikutnya tidak meninggal. Datang dia menghadap Nabi Musa. Ya Musa, aku sudah menepati janjiku kepada Allah. Kata Allah, aku akan meninggal di tahun ini. Tapi kenapa hari ini aku masih hidup dah setahun lebih? Wahai kakek, ketahuilah kalian kau, Allah memanjangkan usiamu karena sedekah yang kau keluarkan. Jadi tidak main-main Pak dengan sedekah itu Pak. Tidak main-main dengan sedekah itu, tidak tanggung-tanggung dengan sedekah itu. Tapi sedekah itu yang rutin. Ini sedekah hari ini, seminggu dah sedekah. Mana nak panjang umur? Di luar biasa. Tambah baca. Jadi itu Pak Haji. Jadi banyak kisah di dalam riwayat asbabun nuzul maupun asbabul wurud dari sebuah hadis bercerita tentang sedekah ini sungguh luar biasa. Bukan hanya sekedar menyuburkan harta, tapi ternyata dari sedekah yang kita keluarkan dapat memanjangkan umur dan menyehatkan badan kita. Amin. Jadi sedekah yang banyak-banyak ya. Sedekah yang banyak itu maksudnya bukan ukuran wong, ukuran kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, kita lanjut dengan doa Pak Ustaz. Jangan ada hati Pak Ustaz, langsung doa. Doa buku atau doa sahur? Tapi setelah berdoa nanti, acara ditutup, jangan pulang dulu Pak.
Saya mohon izin tak foto bersama dan nanti minta tanda tangan dan stempel ketua masjid karena saya ada laporan untuk dai Pemkot. Jadi kaki kalau aku dah kasih laporan kan katakan orang kan nggak ada, bukan masalah amplop. Kalau masalah amplop bagi saya nggak perlu, yang penting isinya aja. Allah Akbar. Jadi ada laporan di sini yang harus disampaikan. Mudah-mudahan program-program ini berlanjut. Kami ini tinggal setahun ini Pak. Kalau setahun depan ini kaki wali kotanya baru, seandainya program Pak Harno Joyo tidak begawi lagi, kami tidak mau begawi pula. Tidak lagi ceramah subuh, ceramah maghrib kalau. Tidak aja. Mari kita berdoa. Semoga Allah terima semua apa yang telah kita persembahkan. Dilipat gandakan oleh Allah pahala dan sedekah yang kita keluarkan dapat menyelamatkan kita dari musibah dan memanjangkan umur yang kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتهشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.